ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita beri salam ke samping kiri kanan kita. Mari saudara kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama Tuhan dengan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang sertai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Kau yang sucikan hati kami, Kau yang kiranya Tuhan kami juga dapat masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikanlah ibadah pada hari ini Tuhan, dan layakkanlah kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat lagu pujian kita mau katakan, ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Terima kasih.
kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami datang kepadamu dalam suatu ibadah dan dengan ucapan syukur bahwa Engkau memelihara kehidupan kami sehari demi sehari, dan 1 minggu lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali berada dalam satu ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dan keluarga, tapi yang terutama kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari pertemuan, hari yang diberkati oleh Engkau, hari di mana Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami umat-Mu. Padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami, dan hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada dalam satu ibadah. Sekalipun kami datang dengan banyak permasalahan kami, banyak permohonan, banyak doa-doa, dan juga kelemahan yang kami hadapi, dan inilah kami manusia. Namun kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan, dan bagimu persoalan kami itu sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, dan karena Engkau juga mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu, teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau sendiri yang ingin berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Dan hari ini seperti biasa ibadah kita di awal bulan disertai dengan perjamuan kudus. Berarti 1 bulan lagi Tuhan memelihara hidup kita. Saya percaya banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesukaran, karena memang begitulah hidup. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini adalah satu bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Satu bukti bahwa Tuhan itu kalau berjanji iya dan amin. Dia menepati janjinya, penyertaannya, pemeliharaannya. Memang kadang-kadang kita merasa seperti sendirian. Kadang-kadang kita merasa seperti Tuhan begitu berat aku berjalan. Padahal Tuhan itu ada di samping kita. Bahkan satu ilustrasi melukiskan, bahkan Dia itu menggendong kita. Luar biasa Tuhan itu mengasihi kita. Dan Dia itu kenal kita. Dia kenal kita karena Dia mengasihi. Walaupun Dia Allah yang besar, Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya. Itu sebabnya Yesus mengajarkan, kalau engkau percaya kepada Aku, engkau sama seperti Aku akan memanggilnya juga Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Engkau juga akan dikasihi oleh Bapa karena engkau mengasihi Aku, kata Yesus. Dan hari ini dalam ibadah kita mengucapkan syukur ya, karena Tuhan terus memeliharakan kehidupan kita. Oke, kita langsung mau baca firman Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan.
Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini adalah suatu dialog antara Musa dengan yang mengutus Allahnya. Terjadi perdebatan karena pada awalnya Musa itu berpikir dengan pikirannya. Dia tahu persis kondisi Mesir yang saat itu sedang kuat-kuatnya. Lalu bagaimana melepaskan bangsa Israel tanpa memiliki tentara yang kuat juga gitu, karena Musa pun dulu seorang pahlawan di Mesir sebelum dia kabur meninggalkan Mesir dan tinggal di padang gurun seperti sekarang ini, di tempat mertua, ya Bapak Ibu saudara-saudara. Dan Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau dan benar dengan berbagai-bagai tanda mujizat. Ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Tuhan bilang, kalau nanti engkau sudah bawa keluar bangsa ini, engkau beribadah di gunung ini dengan bangsa ini. Bapak Ibu saudara-saudara, cuma karena beribadah lalu Tuhan membayar harganya dengan begitu mahal untuk agar bangsanya itu, umatnya, umat kesayangan itu beribadah. Tuhan membayar dengan begitu mahal. Itu sebabnya ibadah dibayar dengan harga mahal. Kenapa saya katakan begitu? Mungkin kita sudah tahu, karena untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkraman Mesir saat itu bukan hal yang mudah. Kita baca beberapa ayat agar kita menjadi lebih fresh lagi. Demikian. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-13. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, karena Firaun berkeras, lalu Tuhan kasih tulah. 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, sampai 10. Jadi begitu mahal harganya, bahkan sampai putra-putra sulung keluarga Mesir harus mati demi umat Israel bisa keluar dan beribadah. Bahkan binatang-binatang peliharaan juga harus mati, dan semuanya itu karena Firaun mengeraskan hati. Jadi begitu mahal harganya. Nggak cukup sampai di situ. Waktu sudah keluar pun, lalu Firaun berubah pikiran, dikejar kembali. Kita baca ya, oke? Keluaran pasal 14 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang-orang Mesir ke tengah-tengah laut. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentu kita tidak bisa baca semua ayat, bukan? Tapi saya percaya paling tidak kita masih ingat, dan ini sekedar merefresh kembali bagaimana orang Mesir itu atas perintah Firaun mengejar kembali orang Israel yang tadi sudah diberikan kesempatan untuk meninggalkan Mesir, lalu berpikir berubah pikiran, dikejar dengan kereta berkuda dengan tentara yang lengkap. Dan yang kita baca tadi adalah
peristiwa menjelang pagi hari ketika umat Israel menyeberang di dalam kekeringan dan dikejar. Lalu Musa mengangkat tangannya kembali dan malaikat Tuhan berbalik ada di belakangnya umat Israel. Lalu air yang tadi memisahkan menutupnya kembali, sedangkan umat Israelnya sudah nyebrang ke sebelah sana. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Namanya juga Tuhan. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Langit dan bumi Dia yang ciptakan, termasuk isinya. Demikian juga Dia bisa melakukan apapun seperti yang dikehendakinya. Jadi betul-betul Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk suatu umat agar bisa beribadah, nggak main-main. Tuhan benar-benar mengusahakan dan itu mahal harganya. Halo, bagaimana dengan kita? Kita punya kesempatan yang bagus, kita punya kesempatan yang ada waktunya, kesehatan ada, semuanya dipersiapkan oleh Tuhan. At least paling tidak seminggu sekalilah di hari Sabat engkau harus ada dalam suatu ibadah. Ibadah itu hukumnya wajib, ya, itu wajib, harus kita beribadah. Karena firman Tuhan berkata, engkau beribadah maka Dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Tidak sampai di situ, tapi firman Tuhan berkata, dan segala penyakit akan dijauhkan daripadamu. Sebenarnya bukan cuma itu saja. Ketika kita beribadah, kita bertemu langsung dengan Tuhan, dengan Allah, dengan pencipta kita yang memelihara dan mengasihi kita. Jadi luar biasa ya. Jadi ibadah itu dibayar dengan harga mahal. Saya berharap di sini kita semua adalah umat Tuhan yang rajin beribadah. Kata Rasul Paulus, ibadah itu besar labanya loh. Ya, kita enggak ke situ lah ya. Kita bukan soal laba nanti akuntansi, ada laba rugi, ada neraca ya. Tapi paling tidak kita lihat Tuhan itu sangat mendambakan umatnya beribadah. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu memang mengingin. Jadi inisiatif Tuhan sendiri. Dia ingin umatnya itu beribadah. Dia mendambakan. Dan saudara tahu, ketika umat Israel sudah sampai di tanah perjanjian, bahkan sudah dituntun oleh Musa, lalu dilanjutkan oleh Joshua, dan setelah Joshua dan tua-tua berikutnya masih tetap setia beribadah. Oke, kita baca ya, supaya kita betul-betul menjadi yakin. Joshua pasal 24 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Joshua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Joshua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Bapak Ibu, saudara, jadi hal yang pertama bahwa Tuhan itu berinisiatif. Walaupun ibadah itu dibayar dengan harga mahal, Tuhan berinisiatif agar umatnya beribadah. Jadi bukan cuman pada waktu dilepaskan dari masalah, tetapi sampai ke zaman Joshua, sampai ke zaman setelah Joshua masih ada tua-tua, sampai ke zaman berikutnya, agar selalu ingat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu yang telah melepaskan mereka, yang melakukan mujizat dan tanda-tanda heran demi
memperlihatkan kasih Allah kepada bangsa Israel saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebayang ya dan terasa bukan? Jadi ibadah, ketika kita ada dalam satu ibadah itu bukan asal-asalan gitu ya. Jadi memang sesuatu yang dipersiapkan, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Ibadah dalam pujian, dalam ucapan syukur, dalam suatu ibadah secara keseluruhan itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Itulah ibadah Allah yang menghendakinya. Kira-kira hal lain apa menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana ibadah itu dibayar mahal gitu ya? Oke, yang kedua adalah karena dosa yang dibuat oleh umat manusia, maka Allah mengorbankan putranya, kekasih anak satu-satunya untuk membayar mahal. Dan bukan cuma untuk ibadah Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi lebih daripada itu, yaitu untuk keselamatan, untuk suatu kehidupan yang kekal. Oke, kita baca ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu, saudara terkasih, jadi karena dosa, lalu Allah membayar mahal dengan anaknya. Dan yang Allah kerjakan bukan cuma untuk beribadah saja, tetapi untuk suatu keselamatan, untuk kehidupan kekal. Yesus berkata, Akulah jalan, Akulah kebenaran, Akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Artinya suatu anugerah besar bahwa Yesus adalah perantara, Yesus adalah pembuka jalan. Kalau tidak melalui Yesus, kemana kita mau jalan? Apakah melalui kebenaran kita? Manusia tidak ada yang benar. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia cenderung untuk berbuat salah. Manusia cenderung untuk berbuat dosa. Korban Kristus yang sebentar kita akan lakukan dalam perjamuan kudus, itulah satu-satunya jalan sehingga kita berubah, kita dibenarkan, kita disucikan, dan kita jalan dalam terang dan anugerah Tuhan. Dan jadi hari ini walaupun sederhana ya, jadi ternyata ibadah itu harus dibayar mahal. Ya, kita mungkin ternyata fasilitas kita sudah ada, tapi ada saudara kita yang begitu sukar. Oleh sebab itu jangan kau sia-siakan kesempatan. Ibadah itu dibayar mahal. Ya, harus ada korban, harus ada tulah, itu agar supaya beribadah. Tetapi pada akhirnya ada yang diberikan oleh Tuhan yang lebih mahal, yaitu Yesus Kristus. Memang itu gratis, tetapi itu bukan barang murahan. Itu yang paling mahal, yang menebus kehidupan kita, yang membuat kita menjadi baru kembali, yang membuat kita bahkan mendapat suatu jaminan untuk kehidupan kekal. Oke, tetap setia, tetap semangat, dan terus berpegang di dalam kasih Allah di dalam Yesus Kristus kemanapun kita berada, dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara yang di rumah atau yang di sini juga petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Seperti rusa yang haus, yang merindukan sungai Tuhan,
Dan itulah kita hari ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kan tahu, kan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Kita mohon Tuhan menurunkan berkat-Nya, sehingga kita makan roti dan minum anggur, maka tubuh dan darah Tuhan menyatu dalam hidup kita. Yesus bilang, lakukan ini untuk mengingatkan akan Aku, dan Aku akan membangkitkan engkau untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Begitu kata Yesus. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan kami adalah roti dan anggur, roti yang melambangkan tubuh-Mu yang hancur. Ketika Engkau berkorban, lalu Engkau berkata, bilur-bilurku membuat Engkau menjadi sembuh. Jadikan kami jadi sehat, jadikan kami jadi sejahtera. Kalau ada yang sakit, ketika mereka makan tubuh-Mu Tuhan, jadikan sembuh di dalam nama Yesus. Demikian juga air anggur ini adalah lambang darah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berdosa, tetapi korban Kristus, darah Kristus itulah yang menghapuskan dosa, menjadikan kami menjadi manusia baru yang layak dan berkenan kepada Engkau. Oleh sebab itu turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, disembuhkan, diampuni, menjadi manusia baru, dan memperoleh kebangkitan dan kehidupan yang kekal seperti firman-Mu berkata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk pergi dekat lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Pegang roti di tangan kananmu. Ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur karena mengasihi kita. Kalau engkau sakit, kuatkan imanmu, katakan dalam nama Yesus, maka aku sembuh. Dan itu terjadi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Pegang cawan, angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Ini adalah cawan pengampunan. Cuma di dalam Yesus, darah Yesus, kita diampuni dan hiduplah dalam kekudusan dan kesucian. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus, minum, diampuni. Damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Buka hatimu dan Yesus menjamah engkau dengan kuasanya. Dia jamah, ya Tuhan, hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Angkat pujian ini dan rasakan Yesus menjamah kita. Jamah selamat hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati